Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mansa, saya Wahyudi Cahyani dari tim jurnalistik Suara Madrasah MAN 1 Kebumen. Alhamdulillah saat ini di MAN 1 Kebumen sedang berlangsung workshop sharing penyusunan kisi-kisi dan soal ujian madrasah atau UM dan UAMDN KKM Kabupaten Kebumen. Nah, dan pada kesempatan kali ini saya sedang bersama dengan beliau Bapak Haji Ibnu Asaduddin MPDI selaku Kepala Kemenak Kabupaten Kebumen. Halo, Assalamualaikum. Ketemu dengan saya, tapi jangan lupa subscribe, like, dan channel. Oke. Permisi Pak, saya dan teman-teman dari tim jurnalistik ingin melakukan wawancara dengan Bapak mengenai kegiatan hari ini dan digitalisasi. Untuk yang pertama nih, apa tujuan dari kegiatan ini dan arahnya kemana nih Pak? Keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, baik itu di madrasah negeri maupun madrasah swasta, di peraturan sistem pendidikan nasional bahwa salah satu penilaian yang dilakukan oleh negara kita itu adalah dilakukan oleh pendidik itu sendiri. Beberapa dekade yang lalu di Kementerian Agama maupun di kementerian yang lain, bahwa pendidikan itu dilakukan yang namanya penilaian. Penilaian itu biasanya guru-guru itu hanya terima beres saja. Jadi soal itu sudah disusun dari Jakarta, atau soal itu sudah disusun di provinsi, atau soal itu sudah disusun di tingkat kabupaten. 2022 sudah tidak berlaku lagi, bahwa soal harus disusun oleh gurunya sendiri. Oleh karena itu, MAN 1, MAN 2, MAN 3, MAN 4 di Kebumen ini kita perintahkan untuk menjadi program sahabat madrasah. Artinya madrasah-madrasah negeri itu sudah memiliki potensi, sudah memiliki sarana yang jauh lebih hebat. Oleh karena itu, 4 kepala madrasah ini harus mengundang guru-guru yang ada di Kabupaten Kebumen untuk menularkan kepada guru-guru yang ada di swasta bagaimana cara menyusun soal. Itu jadi nggak boleh MAN bagus tapi swasta nggak bagus, atau yang penting MAN swasta minta soalnya terus digandakan sendiri. Tapi 2022 Kebumen akan mandiri di dalam penyusunan soal, karena soal itu disusun oleh pendidik itu sendiri. Itu konsep kita. Luar biasa. Nah, alhamdulillah nih Pak, saya sekarang sudah duduk di kelas 11 dan sering mendengar akan adanya wacana soal madrasah digital. Nah, sebenarnya konsep dari madrasah digital ini bagaimana sih Pak? Karena kita sebagai siswa masih kurang familiar. Jadi ternyata saudara sekalian, di 2020 pandemi itu ya, itu memaksa semua orang agar berpikir satu langkah terbaru. Langkah terbaru apa? Karena secara offline sudah tidak boleh. Kenapa? Karena dampak dari pandemi itu juga demikian beratnya. Oleh karena itu, dari dampak pandemi ini maka muncul yang namanya program pembelajaran jarak jauh. Semua serba jarak jauh, diklat jarak jauh. Maka sering kita sebut dengan PJJ itu. PJJ nggak mungkin melalui telepon, PJJ juga nggak mungkin melalui WA, maka PJJ dilakukan melalui digital. Madrasah mau tidak mau, negeri maupun swasta, harus memiliki program namanya madrasah digital. Jadi semua program pembelajaran sangat mudah sekali, cukup melalui digital. Oleh karena itu, kepala madrasah negeri maupun swasta segera mempersiapkan diri untuk melaksanakan program madrasah digital. Tentu permasalahannya beda. Kalau negeri sudah sarannya penuh, kalau swasta sulit. Nah, ini yang kemudian harus segera dicarikan jalan keluar, bagaimana solusi untuk mengatasi masalah itu. Tapi paling tidak, Kebumen 2022 harus sudah beralih dari madrasah offline menjadi madrasah digital. Masih berbicara soal digitalisasi nih Pak, kita sebagai siswa apalagi di masa pandemi itu kan dituntut untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, metode seperti apa yang tepat untuk melakukan pembelajaran daring ini Pak? Jadi ada 4 nih terkait dengan pertanyaan metode. Apa yang diajarkan oleh guru namanya materi. Guru dan siswa ketika mementingkan materi, maka dia fokus di materi. Ada keterpaksaan. Ada kalau pas pembelajaran di style video ngadepin foto saja bisa. Tetapi materi itu penting, tapi jauh lebih penting metodenya. Bagaimana caranya.
materi penting banget, tapi caranya nggak penting, nggak benar. main, ya nggak bisa masuk. Tapi apakah metode itu penting? Metode penting, tetapi guru jauh lebih penting. Gurunya jauh lebih penting. Jadi bukan hanya materi sama metode, tadi pertanyaan caranya bagaimana, bukan hanya itu, tapi yang paling penting adalah gurunya. Sekarang materi ada, metode ada, gurunya ada, tetapi dia hanya sekedar melaksanakan kewajiban ngajar saja, itu nggak sukses. Tetapi yang jauh lebih penting adalah ruhul mudaris, ruhnya guru itu jauh lebih penting. Oleh karena itu ketika guru ngajarkan jarak jauh dengan berbagai kendala itu, nggak pantang kepada materi, nggak tergantung kepada metode, dan nggak tergantung pada dirinya sendiri, tetapi dia harus melahirkan hati nurani dan ruhnya. Itu terkait dengan caranya bagaimana. Ketika dia sudah nyambung metode ruh mudaris itu, maka insya Allah apapun caranya gampang, apa sambil tiduran atau sambil apa bisa kita laksanakan. Itu. Oh, jadi begitu ya Pak? Jadi yang penting bukan materinya, bukan metodenya, bukan gurunya, tapi jauh lebih penting adalah ruhul mudaris, ruhnya guru itu. Tapi melihat fenomena saat ini ya Pak ya, di kenyataannya banyak guru yang masih belum menguasai digital. Mungkin untuk guru-guru yang milenial sudah tidak asing, sudah terbiasa. Tapi untuk guru yang dalam tanda kutip nih sudah sepuh, itu akan kesulitan karena hal itu masih hal yang asing. Karena menguasai teknologi juga penting kan Pak untuk menunjang pembelajaran jarak jauh ini. Jadi kiat-kiatnya bagaimana nih Pak untuk mengejar ketertinggalan? Kalau saya, sebagian besar guru kita adalah non-PNS. Non-PNS. Bukan hanya tua ya, tetapi non-PNS, sudah non-PNS tua. Dan mereka juga terkendala oleh honor. Bagaimana kemudian guru-guru ini harus mengajarkan melalui PJJ sementara, kemudian kuotanya di rumah juga habis. Itu. Jadi bagaimana kiat-kiat kita, tentunya diperlukan namanya swadaya atau imbal, atau namanya nanti kita keluarkan namanya program sahabat madrasah. Sahabat madrasah. Jadi harus kita gelorakan. Kenapa? Karena yang banyak guru yang sudah mapan adalah negeri, yang swasta belum. Bisa saja nanti dipusatkan di madrasah negeri, nanti kita akan kelola dengan bagaimana caranya, apakah in-house training, kita latih atau kita diklat. Tentu kita bisa bekerja sama dengan Balai Diklat Semarang, kita bisa bekerja sama dengan Balai Diklat yang ada di Kabupaten Kebumen. Jadi kita akan mencari terobosan baru di Kabupaten Kebumen ini. Tapi mungkin dengan program sahabat madrasah itu, insya Allah semua akan bisa kita lalui bersama dalam niat madrasah mandiri dan madrasah berprestasi. Wah, luar biasa. Dari wawancara ini saya jadi terinspirasi banget dengan Bapak. Ya, di usia Bapak yang masih tergolong muda sudah punya karir yang cemerlang, apalagi wawasannya luas banget. Sangat inovatif, Pak. Nah, boleh nih share tips dan kiat-kiat sukses dari Bapak untuk saya dan teman-teman MAN 1 Kebumen. Oke, adik-adik sekalian, para siswa MAN 1, yang pertama ingat bahwa hidup itu harus dipertaruhkan. Dipertaruhkan. Harus diperjuangkan. Jadi jangan yang pemuda ini gampang lebay, tapi harus dipertaruhkan. Kalau tetap tidak bisa dipertaruhkan, buat apa dipertahankan? Itu yang pertama. Pesan yang kedua, if you build an army 100 lion, jika adik-adik sekalian akan membangun sebuah pasukan yang terdiri dari 100 singa, but that leader is lion, is a dog, tetapi pemimpinnya adalah seekor singa, seekor anjing. Jadi pasukannya 100 itu anjing singa, pemimpinnya adalah anjing, maka 100 singa itu pada saat pertempuran dia akan mati seperti anjing. Kebalikannya, bila kita ingin membuat pasukan yang terdiri dari 100 ekor anjing dan pemimpinnya adalah 1 ekor singa, maka 100 ekor anjing ini akan berkelahi laksana singa. Artinya hidup itu harus tetap berjalan dan hidup itu harus dipertaruhkan agar apa? Kita bisa kuasai dunia. Luar biasa. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Tapi sebelum kita tutup, MAN 1 Kebumen punya yel-yel Pak. Apa itu? Itu MAN 1 Kebumen, mandiri, takwa, berprestasi. Nanti Bapak ikut mantap. Oke. MAN 1 Kebumen, mandiri, takwa, berprestasi. Mantap. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.